Nis, kok hawa rumah ini nggak enak ya? Assalamualaikum, kami mau menguburkan jenazah di rumah ibu. Kenapa bu? Keluarga ibu diganggu juga ya? Pelan-pelan, ibu keluar dari kamar mandi dengan langkah berat, terus jatuh di lantai kamar. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, salam kenal, gue Ninis. Kali ini gue mau ceritain pengalaman horor waktu gue masih kelas 4 SD. Sebenarnya sih yang banyak ngalamin kejadian horornya itu ibu gue. Tapi sebagai salah satu saksi hidup, gue juga ikut ngerasain gimana seremnya hawa-hawa rumah waktu itu. Oh iya, gue ini anak pertama dari 2 bersaudara. Adik gue laki-laki, namanya Nabil. Dan saat kejadian itu, dia masih umur 6 tahun. FYI dulu nih, selama SD, gue sama adik gue sering pindah-pindah sekolah. Karena ngikutin tempat kerja bapak gue yang juga sering dimutasi sama bosnya. Dulu bapak gue kerja di toko elektronik. Terus pertama kali pindah dari Bengkulu ke Kalimantan Barat waktu gue kelas 1 SD. Nah, sejak itu, bapak gue terus-terusan naik jabatan dan pindah-pindah kota kerjanya. Mulai dari daerah Ketapang sampai ke Samarinda. Sampai akhirnya, bapak dipindah ke Tarakan, Kalimantan Timur, waktu gue naik kelas 4 SD. Waktu itu kita pindah di tahun 2011, sebelum Tarakan mengalami pemekaran wilayah jadi Kalimantan Utara seperti sekarang. Dan disinilah cerita dimulai. Jadi, setiap pindah kota, kantor bapak gue ini selalu nyediain rumah dinas gitu kan, berupa rumah kontrakan. Kontrakannya ini dibayar oleh kantor setiap tahunnya. Nah, waktu pertama kali tiba di rumah kontrakan yang baru itu, ibu gue yang jelas bukan anak IndiHome, tiba-tiba bilang gini, Nis, kok hawa rumah ini nggak enak ya? Ya, gue cuman jawab, paling perasaan ibu aja kali. Atau mungkin karena rumah ini belum dibersihin, Bu. Ya udah tuh, akhirnya ibu nggak permasalahin lagi. Kita masuk ke rumah itu dan mulai beres-beres. Rumah yang kami tempati ini adalah bangunan 3 lantai. Tapi yang kami huni cuma lantai 1 aja. Lantai 2 penuh sama barang rongsokan. Dan lantai 3 adalah area terbuka buat jemur-jemur baju. Dan tempat tandon air yang ada pengguna itu. Nah, untuk naik ke lantai atas, kami harus naik tangga yang ada di area luar rumah. Halamannya juga lumayan luas, ada garasinya juga. Sekitar 1 bulan kemudian, ibu gue mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang datang berturut-turut. Di mimpinya, ada orang yang ngetuk pintu rumah. Ketika pintunya dibuka, udah banyak orang yang berdiri di depan rumah sambil ngangkat keranda. Terus salah satu dari mereka bilang, Assalamualaikum, kami mau menguburkan jenazah di rumah ibu. Lah, kata gue teh, tiba-tiba banget nih mau nyobain kuburan indoor. Ibu gue yang panik langsung jawab, nggak boleh, itu jenazah siapa ya? Saya juga nggak kenal. Setelah ngomong itu, ibu kebangun. Terus besoknya, ibu mimpi yang sama lagi. Selama 3 hari berturut-turut, ibu terus ngalamin mimpi yang sama. Mimpinya selalu ada orang-orang yang datang ke rumah, ngetuk pintu, terus bilang mau nguburin jenazah di dalam rumah kontrakan kami. Nah, karena mimpi itu kejadian terus, akhirnya ibu cerita ke bapak. Pak, kenapa ibu sering mimpi ada yang mau nguburin jenazah orang lain di rumah kita ya? Kayaknya ada yang gak beres deh sama rumah ini. Dari awal dateng, ibu emang ngerasa hawanya gak enak. Tapi kayak biasa deh, bapak cuma jawab, mungkin cuma perasaan ibu aja. Hareh, kebiasaan banget nih bapak-bapak, giliran diajak mancing aja langsung gasken. BTW, bapak ini emang tipe yang gak percaya hal-hal mistis. Selama tinggal di rumah itu, beliau gak pernah diganggu apapun. Jadi bapak pikir ibu cuma kecapean. Karena rasa penasaran ibu makin besar, suatu pagi ibu nanya ke salah satu ibu-ibu tetangga yang kebetulan sedang beli sayur di pedagang keliling gitu. Bu, mau nanya, rumah yang saya tempatin itu sudah berapa lama kosong ya? Saya cuma penasaran, tanya ibu gue. Terus si ibu tetangga itu langsung kelihatan paham gitu. Dia jawab, kenapa bu? Keluarga ibu diganggu juga ya? Ibu yang dengar itu kaget dong. Udah pasti kalau jawabannya kayak gitu, orang ini adalah informan yang tepat. Akhirnya ibu jujur deh. Iya bu. Akhirnya ibu tetangga itu pun cerita. Rumah itu dulu lumayan lama kosongnya, sekitar 6 bulan. Sebelum ibu tinggal di situ, ada beberapa mahasiswa yang ngontrak di rumah itu. Mereka biasanya kalau malam sering berisik, nyanyi-nyanyi, ngobrol keras. Tapi suatu malam, mereka kabur ninggalin semua barangnya. Katanya mereka lihat sosok kuntilanak. Makanya rumah itu kosong sampai 6 bulan.
Dan sebelum disewa sama mahasiswa itu, rumah itu pernah dipakai oleh orang yang pindah ke isekai, Bu. Tapi ibu kan tinggalnya di lantai 1, harusnya aman. Beuh, dengar cerita itu, ibu gue kaget dong. Karena ternyata rumah itu emang punya sejarah horor. Setelah dapat info itu, ibu langsung laporin semuanya ke bapak. Pas bapak pulang kerja, bapak cuma bilang, "Ya udah, nanti kita undang orang aja ya buat pengajian di rumah." Akhirnya bapak panggil ustadz, tetangga sekitar, dan anak buahnya buat pengajian di rumah kami. Tapi setelah pengajian itu, gangguan tetap ada, bahkan makin terasa. Setiap ibu masak di dapur, selalu ada angin dingin yang lewat di tubuhnya. Padahal arah anginnya dari garasi, dan garasi itu selalu dikunci. Gimana bisa ada angin dari sana? Iseng banget nih si Mbakku niup-niupin emak gue yang lagi masak. Kasihan kali ya karena kepanasan. Terus setiap malam ibu juga sering dengar suara kayak ular merayap di atas plafon kamar. Kadang waktu tengah malam bangun, ibu dengar suara kayak ada orang lagi nyapu halaman rumah. Awalnya gue pikir ibu cuman halu aja. Tapi jujur, gue juga pernah dengar suara srek, srek. Kayak ada orang lagi nyapu teras. Tapi karena sifat gue yang gak kepoan alias cari aman, jadi ya udahlah, gue pura-pura gak denger aja. Di rumah itu yang paling sering diganggu emang ibu. Padahal ibu bukan anak IndiHome, tapi justru dia yang paling peka di rumah ini. Sedangkan bapak sama sekali nggak pernah diganggu. Padahal sering nonton film sendirian di ruang keluarga dalam keadaan gelap. Gue dan adek gue emang nggak pernah sih lihat penampakan secara langsung, tapi kita sering sakit, mulai dari demam sampai pilek yang lebih dari sebulan. Ada satu kejadian lain yang gue alamin. Setiap malam, kami sekeluarga sering jalan-jalan gitu kan keliling kota Tarakan. Nah, suatu malam setelah pulang habis jalan-jalan, gue turun dari mobil dan noleh tuh ke lantai 3. Di situ gue lihat jelas ada sepasang laki-laki sama perempuan naik ke lantai 3 yang merupakan area terbuka tempat jemur-jemur itu kan. Gue pikir orang tua gue juga ngeliat mereka, tapi ternyata enggak. Gue baru cerita soal ini setelah kami pindah ke Samarinda ya. Sejak itu gue baru mikir, lah terus gue lihat siapa waktu itu? Terus memasuki bulan kedua tinggal di sana, bapak gue harus ke Jakarta kan buat pelatihan. Jadi di rumah cuma ada gue, Nabil, dan ibu. Biasanya kalau bapak pergi keluar kota, ibu tidur sendiri tuh di kamar. Tapi di rumah itu, ibu nggak berani tidur sendiri. Karena dia sering diganggu. Akhirnya gue sama adek gue disuruh tidur bareng ibu. Nah, malam itu hujan deras. Terus tiba-tiba mati lampu pula. Suasananya bener-bener makin horor aja. Dan kami memutuskan buat tidur lebih cepat. Di tengah malam, ibu bangunin gue karena gue ngigo waktu tidur. Kata ibu, gue kayak ketakutan gitu. Gue sendiri lupa waktu itu mimpi apa. Adek gue yang dengar suara kita juga jadi ikutan bangun. Terus ibu ngajak kita buat baca-baca doa pendek, kayak Al-Fatihah, ayat kursi, dan lainnya. Di tengah baca doa-doa itu, dari luar kamar tiba-tiba, prang! Kita semua diem. Terus ibu cuma ngomong, kayaknya kuali di dapur ada yang jatuh deh. Udah, gak usah dicek. Kita tidur aja ya. Paginya, ibu keluar kamar lebih dulu, sekitar jam 7 pagi. Posisi dapur itu persis di sebelah kamar. Ibu kaget, karena lihat kuali itu bener-bener ada di lantai. Tapi yang bikin aneh, posisi kuali ini tuh bukan kayak kuali yang habis jatuh. Kayak cuma dipindahin doang, karena isi minyak di dalamnya masih ada. Harusnya kan kalau jatuh, minyaknya udah tumbah kemana-mana. Tapi ini masih ada di dalam kualinya. Ibu langsung manggil gue dan adek gue buat lihat. Dan kita berdua sama-sama bingung. Terus suara keras malam itu apa? Beberapa hari kemudian, ibu lagi jemur baju gitu kan di depan teras. Dari sana, dia ngeliat banyak orang berjalan ke belakang rumah. Ternyata mereka lagi bawa keranda. Dan waktu ibu perhatiin kemana mereka pergi, rupanya di belakang rumah kita tuh ada pemakaman umum. Ibu langsung nyeletuk. Pantes aja rumahnya horor. Setelah tahu itu, ibu juga makin sadar dengan satu hal. Dari awal kami menempati rumah ini, di dekat wastafel cuci piring ada saluran air kecil yang selalu ngeluarin air. Nggak banyak, tapi ngalir terus, meski udah dibersihin tiap hari. Setelah tahu di belakang rumah ada kuburan, ibu langsung punya pikiran buruk. Jangan-jangan air itu berasal dari tanah pemakaman lagi. Bapak cuma ngerespon, ya mungkin aja. 3 bulan kemudian, bos bapak gue nelpon dan minta bapak pindah lagi ke Samarinda. Kita semua seneng dong, terutama ibu yang udah pengen banget pergi dari rumah itu. Di malam sebelum pindah, ibu mau cuci muka kan di kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Waktu itu kayak biasa, bapak lagi nonton film di ruang keluarga.
Sementara gue dan adek gue udah tidur tuh. Setelah cuci muka, ibu natap cermin. Dia lihat wajahnya sendiri, tapi kantung matanya tampak hitam banget. Rambutnya berantakan kayak habis bangun tidur. Ibu refleks ngusap bawah matanya buat bersihin hitam-hitam itu. Tapi hitamnya nggak mau hilang. Saat itulah ibu sadar kalau yang ada di cermin itu bukan dia. Ibu langsung terpaku, nggak bisa bersuara. Pelan-pelan, ibu keluar dari kamar mandi dengan langkah berat, terus jatuh di lantai kamar. Dan beberapa detik kemudian, suaranya berhasil kembali. Dia langsung teriak keras, "Bapak!" Bapak buru-buru masuk ke kamar dan mendapati ibu lagi nangis keras di lantai. Setelah tenang sedikit, ibu ceritain semuanya. Pas kejadian itu, gue sama sekali nggak denger, karena gue lagi tidur. Tapi besoknya, kita langsung pergi ke bandara dan pindah ke Samarinda. Beberapa bulan setelah kami pindah, ibu posting liburan di Facebook. Salah satu mantan anak buah bapak di Tarakan, sebut aja Bu Ros, dia komen di status ibu. Dan ngobrol lah mereka di situ, nanya kabar di Tarakan segala macem. Ternyata di sana udah ada kepala cabang baru yang gantiin bapak. Masa sewa rumah itu masih tersisa setengah tahun. Jadi kepala cabang baru itu mutusin buat tinggal di rumah dinas itu. Karena dia masih single, harusnya sih dia tinggal sendirian ya. Tapi karena nggak berani, jadi dia ngajak 2 orang anak buahnya buat tinggal bareng di sana. Baru semalam mereka nginep di sana, udah ada aja gangguannya. Kepala cabang itu tidur di ruang keluarga, karena dia takut tidur sendirian di kamar orang tua gue dulu tidur. Sementara 2 anak buahnya tidur di kamar tempat gue dan adik gue dulu tidur. Waktu kepala cabang itu mau tidur, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak di depan TV, jir. Bener-bener di depan TV ya, bukan yang keluar dari TV gitu. Si kepala cabang ketakutan lah, dan langsung keluar rumah. Disusul dengan 2 anak buahnya ikutan kabur. Ya, akhirnya rumah itu kosong lagi deh, karena nggak ada yang berani tinggal di sana. Kalau diinget-inget, mungkin penghuninya emang gak rela tempatnya ditinggali sama orang lain. Mungkin itu sebabnya dia ganggu setiap orang yang tinggal di rumah itu. Sekarang, gue dan keluarga gue udah tinggal di Bengkulu lagi. Ya, segitu aja sih cerita dari gue. Semoga kalian nonton ini nggak sendirian ya. Sampai ketemu di cerita GBC lainnya. Bye!